Kali ini kita sedang melihat kondisi kebun sawit milik masyarakat dengan varietas Sopindo yang kondisinya baru saja dilakukan pemruningan. Jadi untuk di lahan ini ditanami dengan varietas Sopindo Lame dan Sopindo yang ambi. Ditanam di lahan yang sama. Jadi berikut ini adalah dengan jenis yang Sopindo yang ambi. Nih dia ukuran buah yang besar dan brondolannya juga ukuran besar, bulat. Nih, Sopindo yang ambi. Jadi untuk usia ini 6 tahun ke atas. Nah, ini ukuran brondolannya. Udah kondisi membrondol nih. Tuh brondolannya juga banyak. Jadi untuk di lahan ini dilakukan pemruningan dengan sistem seperti ini. Tidak ada sistem sangga 2 atau sangga 3. Jadi seperti ini dia langsung dihabiskan. Bersih. Tinggal pelepah-pelepah yang paling atas saja. Seperti ini dia. Nah, ini juga dia tidak ada lagi sangga 2 atau sangga 1 atau sangga 3, walaupun ini usianya masih terbilang usia muda. Jadi untuk sistem sangga itu untuk di sini jika dilakukan pemruningan tidak dipakai sistem seperti itu. Pemruningan untuk di lahan ini dilakukan 1 tahun sekali dengan sistem seperti ini. Langsung dihabiskan bersih semua pelepahnya. Tinggal disisahkan untuk jarak antar buah itu 1. Dan jika buah itu sudah masak, tidak ada lagi disisahkan pelepah di bawahnya. Langsung dibersihkan semua. Jadi nanti waktu pemanenan nih tinggal saja dijatuhkan saja. Tanpa ada kesulitan lagi untuk melakukan pemanenan. Ini sudah membrondol. Jadi untuk performanya memang untuk sawit ini di lahan ini walaupun milik masyarakat ini sangat-sangat produksinya lumayan terbilang bagus. Sangat bagus lah untuk di kalangan masyarakat. Nah, ini membrondol seperti ini. Jadi jika saya perhatikan jika dilakukan pemruningan seperti ini, maka buah di atasnya lebih cepat masak. Lebih cepat masak dan lebih cepat membrondol. Nah, mungkin penjelasannya dia karena nutrisi yang diserap, kadar air yang banyak, tidak lagi terarah ke pelepah, namun langsung menuju ke buah. Mungkin seperti itu, makanya dia untuk keadaan yang dipruning seperti ini dia buahnya lebih cepat masak, lebih cepat membrondol. Nah, ini seperti ini brondolannya sudah sangat banyak. Jadi untuk yang ini juga ini varietasnya yang ambi. Bisa kita lihat seperti ini dia. Nih. Jadi ini untuk dibilang rata-rata pohon nih, selalu ada buahnya dengan jumlah yang banyak. Jadi untuk performa terbaik dari Sopindo Lame ini yaitu dicampur dengan Sopindo yang ambi. Ditanam di lahan yang sama untuk memperbaik penyerbukan. Nah, ini banyak nih jumlahnya, jumlah buahnya Sopindo. Nah, jadi kalau kita melihat Sopindo di usia-usia seperti ini memang kita sangat terpukau dengan hasilnya dan dengan keadaan pohon, keadaan buah seperti ini. Namun untuk di TM-TM awal, TM1, TM2, TM3, mungkin yang tidak paham dengan karakter dari Sopindo ini, dia pasti merasa kecewa. Karena ukuran buah yang sangat kecil, berat tandan yang sangat ringan, dan dia masak yang tidak sempurna. Itu dia kelemahan dari Sopindo Lame itu seperti itu. Dan Sopindo yang ambi juga untuk TM awal dia memang ukurannya besar. Namun juga sering dijumpai masak yang tidak sempurna. Nih, yang ini udah usia 6 tahun lebih nih. Kondisinya seperti ini. Nah, untuk yang ini baru Sopindo Lame. Dia bisa terlihat jika Sopindo Lame dia buah itu terdapat di setiap pelepah. Di setiap pelepah tumbuh buah, tiap pelepah tumbuh buah. Namun jika di Sopindo yang ambi dia per 2 pelepah baru dia terdapat buah. Nah, umumnya seperti itu dia.
Nah, ini dia Sopindo yang ambi. Terdapat 2 pelepah, baru dia terdapat di atasnya buah. Nah, 2 pelepah baru dia di atasnya. Seperti ini dah, 2 pelepah baru di atasnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sangat-sangat mempesona. Jadi untuk saya sendiri, saya pribadi, untuk keadaan seperti ini, saya sangat-sangat terpukau, sangat tergoda dengan keadaan kebun sawit seperti ini. Jadi rasanya saya tuh pingin menanam varietas ini, namun hanya saja saya masih mempertimbangkan di TM-TM awal yang produksinya sangat rendah. Jadi saya menakutkan di usia kita menunggu selama 3 tahun, kita harus menunggu lagi 2 tahun untuk mendapatkan hasil yang bisa dirasakan untuk melakukan pembelian pupuk atau biaya perawatan. Itu jadi mungkin 5 tahun baru untuk Sopindo Lame, baru uang itu bisa dapat diputarkan untuk mengelola lahan. Namun jika varietas lain kan untuk TM awal dia sudah produksinya sudah lumayan tinggi, nah uang itu sudah bisa diputarkan untuk pembiayaan lahan. Jadi kalau Sopindo Lame kita masih lagi menggunakan uang dari kantong lagi hingga usia 5 tahun. Nih satu besar nih. Jadi untuk di kebun masyarakat apalagi dengan minim perawatan, jadi kalau Sopindo Lame itu dia semakin lama dia untuk membesar buahnya. Tapi kalau PT ya beda, mungkin dia TM3 sudah produksinya sudah lumayan lah, ukuran buah juga sudah agak besar. Nih rondolannya juga besar. Jadi jika saya perhatikan untuk varietas Sopindo Lame ini, untuk jika dicampur dia brondolannya terlihat lebih besar semua, karena dia penyerbukannya mungkin tercukupi, ketimbang dia satu blok itu hanya ditanam dengan satu varietas yaitu Sopindo Lame. Itu brondolannya sangat kecil-kecil jika saya perhatikan. Mungkin untuk di kalangan petani-petani yang lainnya, sistem pruning seperti ini mungkin sangat tidak disukai atau tidak dilakukan seperti ini, mengingat dengan keterangan yang mengatakan bahwasannya setiap pohon sawit yang usianya muda itu membutuhkan 2 atau 3 pelepah di bawah buah untuk menjaga metabolisme pohon itu sendiri agar tumbuh lebih baik. Seperti dia kan, kegunaan daun ini adalah untuk memasak makanan dari nutrisi yang diserap oleh akar. Jadi dia biar buahnya besar, katanya sanggah pelepah ini harus dijaga agar buahnya tetap besar dan batangnya juga besar. Namun untuk di sini itu tidak dilakukan seperti itu. Jika sudah masuk waktu pemruningan, jadi seperti ini dia, langsung dibersihkan semua. Tidak ada lagi sistem sanggah-sanggah 1 hingga sanggah 3, sanggah 2, langsung bersih seperti ini. Nah ini Sopindo yang ambi. Nah ini ada masak berapa ini? 1,
2, 3, 4, 5, 6 tandan dalam satu batang ini. 6 tandan buah masak. Nah, jadi untuk jumlah keseluruhan ini memang rata-rata seperti ini. Terdapat banyak buah. Itu juga yang bawah sana, itu yang sana, ini juga, itu juga. Nah, jadi untuk keseluruhannya seperti ini. Nah, demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.